Halo, perkenalkan, saya Maria Nurmayanti Delanangkur, NIM 2003030020, kelas A, semester 4, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dari UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Organisasi. Langsung saja untuk soal yang pertama. 1. Bagian A, uraikan apa yang Anda pahami tentang birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Bagian B, jelaskan 7 tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Jawaban, ada 7 tipe ideal birokrasi menurut Max Weber antara lain. 1. Tugas-tugas penjabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan. 2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi. 3. Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis yang disertai dengan rincian, hak-hak kontrol, dan pengaduan atau komplain. 4. Aturan-aturan yang disesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlakukan. 5. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi. 6. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya. 7. Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor atau biro sebagai pusat organisasi modern. Bagian C, menurut Anda, apa keuntungan dan kelemahan organisasi birokrasi? Berikan contohnya. Yang pertama, keuntungan organisasi birokrasi. Pertama, terdapat aturan-aturan secara prosedural dalam suatu organisasi. 2. Mempunyai spesialisasi pekerjaan dan job description yang jelas. 3. Ada hierarki otoritas yang formal sehingga memudahkan pengkoordinasian. Contoh, pembagian kerja membantu karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang jelas dan membantu organisasi bergerak secara efisien menuju tujuan bersama. Pekerjaan dapat mengembangkan keahlian dan pekerjaan tujuan bersama dan menghindari perpindahan tugas sepanjang hari. 2. Kekurangan organisasi birokrasi atau kelemahannya. A. Hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku karena sistem hierarki perusahaan, maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu. B. Aturan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan, tidak ada antusiasme maupun keceriaan dalam organisasi karena segala sesuatunya Nomor 2. Apa saja yang menyebabkan munculnya patologi birokrasi? Patologi birokrasi muncul dikarenakan adanya hubungan antara variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi, dan kinerja birokrasi yang tidak linear. Faktor penyebab lain dari patologi birokrasi menurut J. West Kroll pada tahun 1984 antara lain: 1. Kekurangan administrasi yang cakep. 2. Besarnya jumlah aparat birokrasi. 3. Luasnya tugas pemerintah. 4. Anasir tradisional atau nepotisme, patrimonial, hierarki. Dan 5. Sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Bagian B, berikan contoh-contoh patologi dalam birokrasi.
Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pengemukaan biaya, menerima sogok, ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, penipuan, kleptokrasi, kontrak fiktif, sabotase, tata baku tidak benar, dan pencurian. Bagian C, bagaimana solusi yang Anda tawarkan dalam patologi tersebut? 1. Perlu adanya reformasi administrasi yang global. 2. Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas. 3. Dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transparan. 4. Penerapan e-government. Nomor 3. Apa yang dimaksudkan dengan komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Yang bagian B, uraikan aliran dalam komunikasi organisasi beserta pola lainnya yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam komunikasi organisasi. Umumnya, organisasi formal menggunakan proses komunikasi berurutan untuk menghimpun dan menyebarkan informasi. Selain demikian, penulisan juga membahas pola khusus dalam aliran informasi yang berkembang, kontak antara personal dan teratur, dan cara rutin pengiriman dan pengiriman pesan. Adapun penjelasan yang bisa dipahami dalam uraian di bawah ini. Yang pertama, pola roda. Pola roda adalah komunikasi yang berlangsung bergerak mengarah seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Posisi ini menerima dan menyampaikan informasi yang disediakan oleh anggota organisasi dan memecahkan masalah dengan saran dan persetujuan anggota lainnya. B atau 2. Pola lingkaran. Pola lingkaran yaitu semua anggota berkomunikasi dengan lainnya hanya melalui satu jenis arah penyampaian pesan. Ia hanya bisa menerima dan menyampaikan pesan pada suatu jenis sistem saja, tidak dapat berhubungan dengan semua anggota organisasi. C. Jelaskan arah aliran komunikasi organisasi beserta contohnya. 1. Komunikasi ke bawah atau downward. Komunikasi ke bawah atau downward adalah informasi yang mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi atau atasan kepada mereka yang berotoritas lebih rendah atau pegawai, biasanya berupa tugas, print atau instruksi. Contohnya pemerintah dari kepala sekolah ke guru dan instruksi presiden kepada menterinya. 2. Komunikasi ke atas atau upward. Komunikasi upward dalam organisasi merupakan jenis informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah atau bawahan ke tingkat yang lebih tinggi atau atasan. Contoh laporan kegiatan kepada atasan. 3. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih posisinya setara. Dalam sebuah organisasi, komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan sejawat dan sebuah unit kerja yang sama. Contoh, obrolan antara teman satu sejawat dan diskusi antara teman untuk mengerjakan tugas. 4. Komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran adalah aliran informasi sesama rekan sejawat yang melewati batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atau maupun bawahan mereka. Contoh, bagian HRD atau rekrutmen karyawan atau outbound. 5. Komunikasi informal pribadi atau selengtigan. Biasanya informasi informal muncul bukan dari sumber-sumber yang terjadi atau yang dilakukan komunikasi formal dalam sebuah organisasi. Contoh gosip antara pegawai. Nomor 4. Bagian A. Guetno mengatakan bahwa aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi dengan cara yaitu 1. Penyebaran pesan secara serentak. Suatu pesan yang sama saat harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama. Harus dibuat rencana untuk menggunakan strategi atau teknik penyebaran pesan secara serentak.
Pemilihan teknik penyebaran yang berdasarkan pada waktu atau tiba secara serentak memerlukan pemikiran mengenai metode penyebaran yang sedikit berbeda dari yang biasanya kita kerjakan. Dengan berkembangnya media telekomunikasi, tugas menyebarkan informasi kepada semua anggota secara serentak menjadi lebih sederhana bagi sebagian organisasi. Dengan berkembangnya sistem kabel dan telepon yang lebih canggih, dirangkaikan dengan video, semua organisasi dapat berhubungan secara visual dan vokal antara satu dengan yang lain sambil tetap berada di tempat kerja masing-masing. Penyebaran pesan secara serentak mungkin suatu cara yang umum, lebih efektif dan lebih efisien daripada cara lainnya untuk melancarkan aliran informasi dalam suatu organisasi. 2. Penyebaran pesan secara berurutan. Penyebaran pesan secara berurutan memperlihatkan pola siapa berbicara kepada siapa. Penyebaran tersebut mempunyai suatu pola sebagai salah satu ciri terpentingnya. Bila pesan disebarkan secara berurutan, penyebaran informasi berlangsung dalam waktu yang tidak beraturan. Jadi informasi tersebut tidak di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Individu cenderung menyadari adanya informasi pada waktu yang berlainan. Karena adanya perbedaan dalam menyadari informasi tersebut, mungkin timbul masalah dalam koordinasi. Adanya keterlambatan dalam penyebaran informasi akan menyebabkan informasi sulit digunakan untuk membuat keputusan karena ada orang yang belum memperoleh informasi. Bila jumlah yang harus diberikan informasi cukup banyak, proses berurutan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Selain tidak, kebenaran atau kecermatan informasi akan terganggu sebagai akibat dan interpretasi dan reproduksi pesan yang berlangsung dalam penyampaian pesan secara berurutan. Nomor 5, bagian A, jelaskan bagaimana kaitan antara kekuasaan dan wewenang. Kewenangan memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki kebebasan atau legitimate power. Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki kebebasan. Kewenangan bersifat dinamis. Oleh karena itu, kewenangan dapat berubah-ubah sesuai dari sudut pandang dan pengakuan masyarakat. Bagian B, jelaskan bagaimana pandangan ilmu sosiologi terhadap kekuasaan dan wewenang. Menurut ilmu sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan yang memiliki sifat yang umum di mana pada kehidupan masyarakat. Gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Bagian C, jelaskan akibat atau pengaruh kalau seseorang pemimpin terlalu lama memegang kekuasaan. Menurut saya, seseorang yang terlalu lama memegang kekuasaan berpotensi menjadi absolut dan diktator. Hal ini terlihat dari periodisasi masa kepemimpinan mantan Presiden Indonesia Soeharto yang menjabat selama 32 tahun dan terbilang sangat lama. Hal ini berimplikasi pada kesengsaraan rakyat karena kesewenang-wenangan masa kepemerintahannya. Contohnya saja, pembatasan pers dan penghilangan mahasiswa yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kediktatoran seperti inilah yang kemudian menuai kontroversi dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan kaum intelek lainnya. Menurut saya, seseorang yang memegang atau mengemban kekuasaan terlalu lama akan berpotensi pada kediktatoran penguasaan. Bagian D, jelaskan 3 macam wewenang yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf, menggolongkan wewenang ke dalam 3 tipe atau 3 macam, yaitu karismatik, tradisional, dan legal rasional. Yang pertama atau 1, wewenang karismatik. Wewenang karismatik menunjukkan kepada seseorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin jenis ini bukan hanya memiliki kemampuan hebat, tapi juga memiliki kekuatan karisma yang superior dalam memimpin orang-orang di bawahnya. 2. Wewenang tradisional. Wewenang tradisional mengindikasikan kebebasan atau keberadaan dari kepribadian yang dominan.
Pemimpin jenis ini adalah seseorang yang bergantung kepada kepada tradisi yang telah mapan. Walaupun pemimpin ini adalah juga kepribadian yang dominan. Orde yang berlaku di masyarakat memberinya mandat. 3. Wewenang legal rasional. Wewenang legal rasional adalah jenis wewenang yang mendasarkan dirinya pada hukum yang terdefinisi secara jelas. Kepatuhan dari orang-orang bukan didasarkan pada kapasitas dari pemimpin itu sendiri, tetapi pada legitimasi dan kompetensi yang dianugerahkan oleh prosedur dan hukum kepada orang yang memiliki wewenang tersebut. Masyarakat kontemporer bergantung kepada tipe rasionalisasi ini karena kompleksitas dari masalah-masalah yang ada memerlukan adanya suatu birokrasi yang mewujudkan keteraturan dan sistemasi. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.